Asal mulanya emang cita-citanya emang udah jadi daber dari masih kecil. Tapi jangan disebutin tahunnya ya. Dari situlah akhirnya kenal beberapa daber, kenal beberapa studio. Ya, dia tuh dulu pernah punya fotonya Mas Ferry Fadli. Dulu kan lagi SMA dijual ya semua. Barengan nih sama yang lain, gak mau jadi ada istirahat. Enggak usah, enggak apa-apa, lu aja. Jadwalnya kok gue sendirian mulu, kayaknya tuh gak ada yang lain, gak ada yang mau tek sama lu. Tebak suara daber, cek. Bagaimana kalau kita take, terus kalian tebak aku ngisi suara siapa? Oke? Kakek, aku sedih kakek. Kenapa aku beda sendiri dari yang lain? Kakek, aku ingin sekali seperti yang lain. Aku ingin bisa bangun pagi. Tapi kenapa aku tidak pernah bisa bangun pagi, kakek? Kakek? Ada lagi tuh, Kim. Waduh. Bintang tamu yang udah datang, Kim. Wah, gawat ya. Gimana ini kok sama kos? Masa duluan bintang tamu? Sorry ya. Konten, maaf ya. Kita minta maaf datang telat ini. Aduh. Sorry biasa. Jakarta tamu dulu. Sambil nunggu bikin konten. Iya nih baru nih. Kita belakangan. Biasanya kan kita duluan baru bintang tamu ya. Wah, gawat. Sorry. Sorry ya. Tapi selama jadi aku bikin konten dulu. Wah, ternyata temannya Kak YSO. Iya. Artis TikTok juga. Tuh, artis untuk jalan manajemen. Jangan diceritain, Kim. Oke, Dewi Arifiani karena dia adalah seorang daber. Tapi kalau dia adalah koreografer, Dewi Aritula. Aku ada juga. Oke. Dewi Arifiani karena Oke. dia seorang daber. Oke. Kalau dia ibu rumah tangga terus sering kumpul-kumpul, namanya Dewi Arisa. Oh, Dewi Arisan. Gak apa sih, emang aku senang juga Arisan. Kalau jadi artis Dewi Aribu. Iya benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dub Lover. Kali ini bersama kami di KMC Channel dalam kreasi podcast Bersama Berkreasi dengan saya Erik Zanov Dan saya Kimo Sali. dan bintang tamu yang duluan dateng, Dewi Arifiani. Keren. Dewi apa kabar? Alhamdulillah. Macet Kak? Enggak sih ya. Enggak ya? Nggak Wih, begitu. mantap. Alhamdulillah. Dewi, boleh tahu nggak asal mulanya Dewi terjun ke dunia seni suara ini gimana? Asal mulanya itu dari teater. Oh, sebelumnya teater. Sebelumnya Iya. teater. Sebelumnya terus sutradara teater aku. Dia duluan terjun ke dunia dubbing. Oke, Dia siapa? jadi PD. Aku manggilnya Kak Ujang, tapi dia mungkin Kak Ujang. nama Oh, sekarang yang udah nggak ada terkenalnya udah nggak aktif. udah nggak Dia aktif. nama biasa di dubbing itu Edi Salemba. Oh. Dia dulu aktif di Edi TVRI. Salemba. Iya. Oh iya, pernah dengar namanya. Pernah Iya, dengar ya? Ah. Dia itu aktif di TVRI waktu itu bareng Iya. sama Pak Daryono Daryono yang almarhum. dulu almarhum Iya. yang itu. Yori Yoga ya? Iya, Oke. Yori Yoga. Nah, terus ceritanya Yori Yoga itu cari daber baru ceritanya. Tapi waktu sebelum itu sih aku ikut dulu tuh suruh ikut casting di RCTI sih, Oke. tapi belum dapet apa, terus pernah lagi ikut di TVRI masuk dulu jadi kredit gitu lah. Nah, Iya. sampai akhirnya Yori Yoga cari daber tambahan tuh. Baru Masih aku ingat ikut. tahun berapa? Aduh, itu aku lagi kuliah. Masih kuliah. Tapi jangan disebutin tahunnya ya. Hai. Pokoknya aku lagi masih kuliah. Kuliah. Siap. Nah itu Terus? terus aku waktu itu masih
sistemnya kayak sekarang, nggak kayak di itu terus kita ngisi Teks simpel gitu. gitu, nggak gitu. Jadi kita Iya. tuh ngumpul, suruh bacain aja naskah-naskah, cara bacanya, cara mainnya seperti apa gitu, Iya. sampai dari beberapa orang diseleksi saat itu juga. Terus Iya. akhirnya tinggal sisa berdua, aku sama satu perempuan, terus akhirnya terpilihlah aku gitu. Film Terus apa tuh, ada- Wi? Ingat nggak? Dulu sih waktu pertama kali aku ikut, yang dulu tuh yang kalau masih di sebelum gabung di Yori Yoga ada di TVRI itu yang film Five apa ya lupa itu yang film-film kayak Power Rangers gitu tapi Oh, apa aku lupa. iya, Nah iya. kalau yang memang yang ikut yang dari castingan itu Ikkyu-san. Pasti udah tahu ya dulu zaman dulu ya. Iya kan? Aku nonton kan. Nonton ya? Ah, iya, aku Ketahuan ikut tuanya. Kayaknya nonton kan. Saya Tahun tahun 2002. tahunnya dong. Ikkyu-san terus gue masih kuliah pula. Saya 2002 Bu lahirnya. Nonton kayaknya. Aku nonton. Nggak nonton di RCTI kan. Iya, Ikkyu-san. Oke, Ikkyu-san. Ikkyu-san itu aku jadi yang Coba. jadi narasinya. dan Oh, gitu. naratornya Dewi. Aku naratornya pernah sempat terus tapi waktu itu pernah juga waktu itu sama Tante Firdani waktu itu Tante Firdani yang gitu terus Tante aku juga Firdani. sempat terus aku ngisi yang tapi aku lupa ya pokoknya yang cewek lah gitu yang ada di Ikkyu-san itu nama perannya aku lupa. Nah jadi dia terus banyak lah dari situ film gitu kan sampai terus ikut film Shinchan. Shinchan, Yang itu. jadi? Nene tapi itu dulu Nene. waktu masih zaman Nene. sini kan ada ganti Ulfah ya. Ah. Nah itu kan sebelum aku ke Indosiar. Setelah itu Itu kan pas si- aku ke Indosiar Sincanya si masih Oni. Oni Sarial. Masih Iya, ada iya, Oni iya. Sarial. Oke. Nah itu terus akhirnya aku masuk ke Indosiar karena pas ada lowongan di Indosiar Oke. aku masuk ke Indosiar. Iya, Tapi iya. sempat vakum dulu kan. Nah Mm-mm. selama vakum itu aku ngajar dong jadi ngajar. guru bahasa Inggris terus Oh, ya? sempat iya Oh, terus jadi? baru SD. Biasa. Oh, Ya di gini SD. aku sambil menunggu Guru. waktu buka dubbing lagi. Itu berapa lama tuh Kak jadi? Oh ya, selama menunggu itulah cuman setahun lah palingannya. Setahun, Sebentar iya, lah, iya. sebentar gitu. Sebentar. Seru banget. Iya, sebentar terus akhirnya dibuka lah tuh sempat ada dubbing lagi sebentar sedikit-sedikit gitu. Terus akhirnya dibuka ada lowongan untuk yang ke Indosiar kan. Sudah Tapi aku lebih sebelumnya memilih ke kalau nggak Indosiar salah di Kemandoran ya. dulu. Iya, itu masih di Studio Kemandor. Bujoko. Tapi itu pas ada masih jarang-jarang ya gitu. Iya. Maksudnya nggak terlalu yang sering. Aku masih bisa ngajar waktu itu, sempat masih kosong, ngajar ya? masih bisa ngajar karena kan iya, itu iya. mata kuliah ya. Ya sempat kita kan ketemu di situ juga. Kita satu produksi. satu produksi aku Telenovela. yang bikin aku jadi bisa merajalela kemana-mana jadi merajalela itu maksudnya bisa kenal studio dubbing luar itu gara-gara di Bujoko di Iya. itu jadi aku dulu tuh ikut Yori Yoga dulu cuman sama Om Dar doang ya di situ terus Iya. adalah Mbak Hana Naruto itu Ah, yang iya, memperkenalkan Diana. aku Halo, dia mau Mbak ikut Hana. nggak nih atas nih jasanya Mbak Hana nih aku bisa kemana-mana Bisa kemana-mana. iya anak aku ikut tuh ke diajak aku mau ikut nggak dubbing di ini di TVRI Kemandoran. apa di Kompak TVRI Iya, di yang Kemandoran. Mandoran lagi nyari Dabar baru. tambahan. Aku take tuh nah di situ aku baru bisa belajar suara-suara besar suara-suara dewasa Iya. gitu perannya aku inget Immaculada Nah, itu peran ikonik banget. Nama tokonya. perempuan penggoda tuh di situ aku belajar suara besar kan biasanya kan aku iya. isinya kartun Kartunnya. Oh, itu baru realis baru gitu ya? di situ. Iya. Terus yang Amanda segala macam di situ aku belajar dari situlah akhirnya kenal beberapa daber kenal beberapa studio dari situ belajar nah dari situ kenal tahu lagi juga ada Indosiar gitu wow. pas aku pindah deh Oh iya, telenovela Amanda itu peran utamanya ya, Dewi. ya? di situ Iya. belajar gitu belajar Biasa. Biasa, keren banget Kakak Dewi berarti ya dari teater terus menjadi apa namanya ke daber gitu ya. Wah, gitu keren sekali emang cita-citanya emang udah jadi daber dari masih kecil Oh iya. tanpa sadar tuh ya masih jadi kan lagi masih kecil kan suka ada sandiwara radio kan tuh Iya, iya, sandiwara iya. radio Sarsupo. Brahma Kubara sama Sarsupo Iya. terus yang cerita-cerita Saya kenapa? Pengamat drama radio. Wawasannya luas ya. Oh, baik. Bahkan saya lahirnya di 2000. ada milenial Tutup tinulan. Oh iya. Mak
Mak Lampir, Misteri Gunung Berapi. Iya, tapi yang pokoknya khusus suara Mas Ferry Fadli kan, Oh, iya. itu aku suka banget. Jadi kan dia juga suka Oh, ngisi sama yang kayak Kak Agus Nur Hasan, penggemar Ferry Fadli. Iya, penggemar banget ya. Wah, luar biasa. Nah itu ada ngisi beberapa cerita remaja juga kan, cerita kita. So aku iya. dengerin ceritanya tuh aku seneng banget sampai akhirnya aku mau bikin sendiri lah ibaratnya suara sandiwara radio. Jadi aku rekod sendiri, pura-pura bikin sandiwara radio lah gila-gila. Waktu masih SD, SMP. Pas sekolah. Nggak agak 7 tahun kan? Jangan salah ya. Itu pakai radio. Pakai radio itu mas. Jadi aku rekod gitu, terus aku pura-pura gini-gini, terus pura-pura jadi ininya, jadi si ini, jadi sini gitu, merubah suara sendiri, ngedalang ya, gitu, ngedalang, ngedalang, beda pura-pura, suara. terus dinikmatin sendiri, kayak gitu. Ya jadi tanpa sadar, ya itu ternyata cita-cita aku dari kecil akhirnya kesampaian kayak gitu. Passionnya Tanpa emang sadar. jadi apa namanya dubber gitu ya. Gue kan seneng banget sama suara Anjani gitu kan, suara Novia kalau pakai kan ya, pokoknya coba menghayal lah kalau udah ada itu, pokoknya luar biasa lah itu. Ternyata ketemu sama, udah seneng sama suaranya Lasmini, katanya Mbak Ivon. Waduh, seneng banget akhirnya ketemu. Ya, dia tuh dulu pernah punya fotonya Mas Ferry Fadli. Dulu kan lagi SMA dijual ya sih, dijual fotonya Di zaman Ferry Anda Fadli. ya, bukan di zaman saya. Bahwasanya luas sekali. Saya hanya tahu. Saya ngalamin yang dipotong-potong gitu ya. Nah itu ada foto dua SD tuh sampai, Iya. tapi sempat gini, Ada ya poster. kok drama komeranya kurus. Ya gitu, tapi dulu ngalami sampai dulu tuh ngebayangin, wah gimana Mas tuh Ferry, betapa gagah ininya, gitu ya, berapa gagahnya, gagah. terus Dan senang. suaranya gitu ya, membayangkan. Di situlah akhirnya terpupuk kayaknya pengen banget gitu bisa jadi apa gitu. Pengisi cerita radio dulu, pengisi Pemain kan suara radio, radio kalau dulu iya, kan, iya. karena kan dulu belum ada yang kayak gini-gini Iya, kan, dubbing, belum nggak tahu, ada. belum tahu Iya, meskipun dulu iya. udah ada ya di televisi terus Iya, itu udah tapi- ya, cuman belum populer lah, kita Iya, nggak tahu. betul. Iya. Tapi yang kepengen banget itu, akhirnya mungkin didengar sama Allah. Iya. Luar biasa. Segitu doang ternyata cita-cita gue. Tapi emang itu bisa sampai tercapai Gitu sama doang. Iya, Wah, gitu. keren. Gitu Nah, lah. film yang berkesan atau ikonik selama Dewi menjadi pesuri suara dari awal sampai sekarang ini yang berkesan banget deh. Yang sekarang yang Cibi Maruko. Oh, Cibi Maruko. Oh, Dewi. Weh, kenapa Bi? Dapetnya Cibi. Cibi Maruko. Kenapa berkesannya? Karena itu Banyak Masya dialog. Allah. Biasanya Allah, nggak ngomong. Kak Dewi itu tontonan aku tadi iya? hari Minggu jam 8 di RCTI. Wah. Iya itu Kak Dewi. Masya Allah banget, soalnya ngisinya udah banyak, yang lain gabut, kita tadi sendiri, terus suaranya dikecilin banget gitu. Dan kadang itu kan kesulitannya kalau kita biasa udah disetel pakai suara besar, misalnya kemarin-kemarin aku bisa ngisi yang misalnya berjeda lama nih, udah selesai film lama, terus selama jeda itu misalnya kita ngisi film yang lain kan, yang suaranya ibu-ibu atau tiba-tiba terus masuk lah, tiba-tiba Cibi, dimasuknya itu Cibi Maruko, Cibi Maruko itu. nyetel suaranya kan agak-agak lupa tuh, Iya. terus dia, dan itu terus bisa kita kan sekali geser berapa episode gitu. Itu mah sampai serak, udahan sakit, aduh entar dulu ya. Dan yang lain gitu. kesel ya, udah yang lain. Ada yang lain. Kalau kita kan pengennya barengan nih sama yang lain, nggak mau jadi ada istirahat. Nggak usah, nggak apa-apa, lu aja. Karena yang lain cuma dikit, nggak satu episodenya gue, dia 2 episode, 3 episode dia bisa. Iya benar. Iya, yang lain pada Cibi Maruko gabut. jadi itu misalkan 30 menit ada di semua Iya, scene dia kan. semua. Terus Cibi Maruko ngomong sama siapa aja yang ada di situ. Semua diajak ngomong sama dia. Pegel ya. Sampai Cibi ngapain lu kagak diem dulu kayak bentar. Ngomong sama siapa aja. Semua diajak ngomong sama dia. Terus ada pengalaman unik nggak pas ngisi selain yang serak tadi kan di Ya pas dijauhin teman-teman. Hah? Gak mau dikontak sama Nggak mau saya. tik bareng. Enggak masa mau tek jadwalnya kok gue sendirian mulu, kayaknya tek gak ada yang lain, gak ada yang mau tek sama lo. Ya pokoknya itu lah, Cibi Maruko luar biasa. Luar biasa banget ya. Jadi saya teknya sendirian mulu. Kalau nggak salah pernah ngisi drakor klasik. Jawa. Oh Jawa iya, Palace. itu pernah Joy in the Palace. Kan ada 2 tuh versi Indosiar itu kan YSO, YSO, yang betul. versi KMCI kan Dewi. Iya. Tapi yang produksi Indosiar Dewi juga ikut ya? Ikut Jadi- juga. Ikut di, kalau yang di Indosiar itu
jadi yang anak kecilnya, jadi Masa jam-jam kecil. kecil, jadi jam kecil. Masa kecil jam-jam. gitu. Wah, luar biasa itu semua film aku tonton. Termasuk Inuyasha kan. Jadi Inuyasha, Kagome oh ya kan. Inuyasha, Oh, iya. oh iya itu juga yang paling aku seneng. Itu sebetulnya yang Tahun berkesan. berapa? Apa ya? Tahun 2000. Kelihatan gak ada yang paling tua siapa di sini. Tetep ngakunya muda. Aku lagi. Oh, terus gimana Kak pas ngisi? Wah itu enak banget. Aku tuh itu film Inuyasha itu film yang aku juga suka filmnya. Jadi aku nonton terus Ada komiknya kebetulan Ada iya, ada komiknya komiknya juga, ya. iya. Terus kebetulan aku tuh tandemnya kan Inuyasha kan Ferry dan Iya. Ferry tuh aku emang Ferry udah siapa? Ferry Kurniawan. Oh, Ferry Kurniawan ya. Itu kan nyocok gitu kan, Ah. memang sahabat juga kan, maksudnya di sana Udah tuh emang klop kita gitu ya. emang udah kayak keluarga kan kan di Indonesia Iya. itu. Oh. Jadi udah chemistry-nya nyatu. Jadi Iya. kalau tag kan pasti barengan tuh. Jadi TikToknya tuh udah Iya, enak, udah enak iya. banget gitu, dan Iya, bener, itu bener. udah gitu filmnya juga bagus gitu. Itu dubbing di Dubbing di Indonesia. Indonesia gitu, juga lagi ya? zaman di Oke. Indonesia. Seru banget karena kan kalau si Tuh saya kan nggak tahu kan. Iya, tahu. Aku sih nonton. Aku bilang aku nonton semuanya. Bagus ya. Bener, karena kan Inuyasha sama Kagome itu pacaran gitu kan. Terus emang tektokannya tuh kadang suka ngomelin kan, cerewet banget kan si Kagome Iya, itu kan. Wah, luar biasa. Iya. Seru sekali. Iya itu enak karena akunya juga cocok sama si Ferry-nya. Itunya juga dia juga pintar gitu. Chemistry-nya dapet jadi gitu. itu enak Wah, banget. luar biasa. Dan aku Enakan juga mana sama nih? filmnya. Dubbing orang atau kartun? Kalau gue bilang dubbing kartun, ntar gue gak dikira. Sudah salah ya. Enak semuanya dah. Semuanya sama. Cuman emang kalau untuk yang tapi kalau untuk enakin sendiri sih pasti lebih enak dengan yang suara yang biasa nih Yang kayak biasa, gini ya kan. iya. Tapi kalau misalnya mau tantangan yang itu pasti harus yang orang, kadang kan beda ya, kalau misalnya orang yang itu bisa Iya, tapi iya. semua punya tingkat kesulitan ya? kesulitan sendiri dan Masing-masing. kenikmatan sendiri-sendiri Oh, gitu. oke. Biasa. Ada pengalaman lucu tuh. Nah, Pengalaman lucu. ya Maruko itu tadi. Kok dijauhin ya. Terus kalau dukanya Kak ada nggak? Aduh, menurut Kakak? Tapi karena seneng ya, jadi maksudnya itu memang itu nggak terlalu dipikirin. Palingan dukanya pulang malam. Ya, pulang malam. Pulang malam pas lagi dubbing, tahu-tahu lampu mati. Oh, Terus iya. Gitu ya. gitu kan, Oh, sampai oke, lama tuh siap, nggak siap. kita pulang, aku pulang dulu deh gitu jam, misalnya waktu itu pernah waktu di DR pas pulang dulu sampai sana. Baru kesana tag, ternyata udah pada beberapa tag kita belum sampai akhirnya itu kan memang harus selesai sampai misalnya kita selesainya sampai larut gitu, sampai jam berapa, sampai pernah nginep gitu. Oh, juga pernah nginep. Pernah nginep zaman dulu di Cakrawala, aku lagi masih awal-awal tuh nginep kok di sana, pernah pulang jam Baru mau 8. nanya, Luar Kak Dewi biasa. paling malam pulang jam berapa? Udah nginep. Sampai pagi. Pulang pagi jam 8. Pernah jam 3 itu luar lagi masih biasa. awal-awal kuliah tuh. Tapi itu juga enak, meskipun susah itu tetap enak, karena kan dulu kan nggak pernah pulang malam, maksudnya nggak pernah ngalamin selain kerja, itu kan nggak boleh keluar malam Iya, kan. iya. Nah pada saat lagi take terus yang sampai malam itulah misalnya papa dijemput gitu kan, Pak kita belum selesai gini-gini, sampai akhirnya mesti nginep gitu. Iya. Akhirnya kita kan ngalamin tuh ke depan makan bubur kacang hijau di depan suasana malam gitu, ngalamin suasana malam kan nggak boleh kalau biasa itu juga tetap Tapi nikmat. orang tua mendukung ya. Orang tua mendukung Dewi di Daripada dubbing anaknya ya. gila ngomong-ngomong sendiri jadi boleh aja. Benar. Karena kan dari dulu emang seneng main drama kan, maksudnya main teater gitu dari SMP kan. Iya. Jadinya pas lihat ini, tapi sih tetap mereka nggak menganggap bahwa ini awalnya itu pekerjaan, jadi mereka menganggapnya Hobi ini aja hobi, gitu. meskipun udah selesai kuliah pun anaknya kerja nggak bu? Udah kerja, si dia udah kerja apa belum kerja, masih jadi daber-daber aja. Padahal udah begitu. Iya, mau Jadi buat dia ke daber belum kerja, dia harus kantor. Waktu kuliah itu apa? Fakultasnya? Ambil apa? Komunikasi. Kuliah. Komunikasi. Kuliah. Oh, sarjana Ah, komunikasi sarjana ya. komunikasi. Eskom. Nah, itu nggak dipakai ya. Komunikasi ya, Iya, bukan tapi nggak kepake juga ya. Lebih fokus di dubbing. Dubbing. Tapi apa?
untuk kuliah tuh dibiayai dari dubbing. Dubbing. Sampai jadi lagi dari aku sama kan mulai kayak dubbing. Kawai. Mulai dubbing itu semester 3 itu masih pas udah semester 3 ke sana itu udah aku itu Sendiri kan gitu udah ya? Iya, sendiri ya. Luar biasa itu. Udah nggak kawai gitu. Pantes ya didukung sama orang tua. Lo jangan sendiri dah. Udah nggak beda yang penting gue dia. Wah, luar biasa. Terus tadi kan sempat nyinggung teater juga tuh Kak Dewi. Nah, itu kalau menurut Kak Dewi lebih enak teater atau dubbing sih, Kak? Kalau yang enak sih sebetulnya aku sekarang enaknya dubbing ya. Kalau teater semua sih sebetulnya punya kenikmatan sendiri. Iya. Cuman kalau lagi Untuk saat masih ini? zaman dulu-dulu ya mungkin aku seneng teater, tergantung ya. Tergantung dari kita yang udah biasa terjun ya. Kalau banyak juga orang yang dulunya dubbing tapi terus dubber kan banyak tuh teater Iya, teater yang dulunya dubbing terus tapi dia lebih menikmatin teater karena lebih explore badan semua gini-gini. Cuman kalau aku sebetulnya lebih seneng diolah rasa. Gitu. Nah, kalau teater itu sebetulnya kan bukan cuman olah rasa, dia juga olah tubuh, dia ini semuanya tuh dieksplor gitu. Tapi kalau misalnya dan dia pasti memakan waktu lama ya. Kalau aku tuh mungkin capek gitu capek jadinya, tapi tetap aku pernah juga ikut beberapa teater ikut gitu, cuman memang effortnya tuh lebih besar untuk teater. Cuman kalau misalnya kita sekarang yang lebih enaknya itu ibaratnya instannya untuk yang itu kita bisa ikut di skala kecilnya teater itu ya di dubbing gitu. Jadi kita tetap bisa ngerasain emosi atau apa sama bermain seperti yang perannya di lewat suara gitu ya, kayak. Gitu. Kapan Dewi terakhir pentas? Aduh, Masih ingat? iya tahun kemarin kali ya. Sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi ya. 2 tahun lalu berarti. Wow. Tahun lalu. Itu apa tuh Kak? Pertunjukan apa kalau boleh tahu? Sampai keluar Jawa ya? Kalau nggak salah. Enggak, kalau yang keluarga itu beda. Oh beda, Itu beda. oke. Itu apa tuh namanya judulnya kok gue lupa sih. Udahlah pokoknya. Iya. Ya usia lah ya. Curang banget katanya kalau boleh bawa usia, dirinya bawa usia. Gak lupa kan? Lupa kan faktor U kan? Ya itulah. Iya, baik-baik. Yang gue inget dubbing doang. Apa ada pengaruh dari suami sekarang yang juga dubber dan teater juga kan kalau nggak salah ya? Teater Organ ya, ya? dia dulu kan teater yang ya sepertinya gitu karena lingkungan kan. Jadi kan karena lingkungannya suami kan banyak kan orang-orang Anak teater. teater gitu pas jadi kita ke tim juga Nongkrongnya selalu di tim, abis dubbing gue ke tim. Iya kan nongkrongnya di situ terus kan anak teater kan. Bantuin lah biar kata-kata terlalu bagus ikut lah. Gitu. Jadi ya nggak terlalu istimewa lah ikut teaternya tapi seru gitu. Jadi ya biasa-biasa aja sih tapi. Karena biasanya di acting gitu ya. Iya. Punya dubber favorit gak? Cowok atau cewek? Dubber favorit Yang cowok yang dulu. cowok Ya. dulu ya Mas Ferry. Mas Ferry, sampai Iya, sekarang, sampai sekarang. Ya kalau itu tokoh ya. Kalau suara gue Iya. seneng suaranya Eko. Wah, Eko. Eko Fianto. Eko. Di sini ya. Udah 2 kali suaranya nih bagus disebut nih. emang. Eko suara ganteng. Ganteng. Gitu, bagus ya Iya. suaranya. Kalau cewek? Kalau cewek itu banyak ya yang Banyak. suka, banyak. Banyak. Dan teman-teman sendiri Biasanya? bangsa. Bangsa berarti banyak dong. Bangsa kayak seperti ini bangsa Bangsa mana? bangsa ya Leoni bagus suaranya Leoni Ila Mbak Iren Calon kamu kita nih. iya Iren Ulfa udah. juga bagus suaranya. Ulfa Jadi juga. banyak tapi yang suaranya merdu banget tuh emang kalau menurut aku Leoni, panggil lah dia. Oh iya, pasti. Kalian nih mampir. Kakak Leoni siap-siap. Oke. Tapi suaranya 11-12 lah sama gua. Oh iya, pastinya. Iya, datang ya. Iya. Iya bagus. Bener. Oke. Orang yang paling berjasa nih di dunia dubbing. Bahana ya. Bahana aku tuh dia yang memperkenalkan gue untuk Kemana-mana. Bahana kapan kita makan-makan ini? Traktirnya ayam. Iya, itu Iya. karena dengan Bahana itu terus sama
itu yang mengenalkan gue untuk ngasih info untuk gue ke Indosiar itu ada Mbak Eni, Emma Eni. Eni tuh Eni yang ngasih Rianti. tahu untuk info untuk Eni Rianti gue. kan? Akhirnya gue bisa di sana ya? Indosiar, Di gitu. sini. Oh, Iya, saya sempet juga ke sana, tapi saya nggak pernah lolos. Iya, karena dia bilang dia lagi ada Kemudian. dia bilang dia lagi ada film lagi ya, bukan bohong-bohong. Kemudaan kayaknya karena yang itu Kamu masih kecil. Seru banget nih. Nah, berarti sekarang kita main game kayaknya. Oke, Biar kita Kakak Dewi masuk ke kita- sesi Games. Dewi, Oke. ada 10 pertanyaan yang harus dijawab cepat. Iya. Aduh. Oke. Yang Dimulai ganjil dari Kimo, saya. genap saya. Oke. Silakan Kim. Oke. Kakak Dewi lebih suka jadi dubber atau jadi aktris? Daber. Dubber. Dabar. Dapat peran karena casting atau dapat peran karena kedekatan sama pengarah dialog? Nggak tahu. Ada apa? Nggak boleh. Casting dong. Casting, Berarti oke. profesional dong. Casting dong. Ini tadi udah dijawab sih, tapi aku tanya lagi. Dubbing atau main teater? Dubbing lah. Dubbing. Banyak job tapi nggak ada waktu buat keluarga atau banyak waktu tapi nggak punya duit? Waduh, Aduh, banyak job tapi nggak ada waktu buat keluarga atau banyak waktu tapi nggak punya Tapi duit? nggak punya duit. banyak waktu atau banyak duit bisa. Nggak bisa. Semua orang ingin itu. Banyak Pilih job deh, salah nggak satu. apa-apa. Keluarga ntar dulu ya. Duit dulu. Kasihan dong, Pak Mogan. Ketemunya di jalan. Oke lanjut Kimo. Lanjut, baik. Bukan Nomor di- 5, nomor 5. Nomor 5. Lebih suka di rumah atau hangout bareng teman? Aku sekarang ini nggak tahu ya, lebih seneng di rumah tapi asik juga yang sama teman-teman. Oh, untuk Oh, sekarang. jadi- Tapi lebih banyak sih hangout juga sama di teman. rumah. Quality time sama keluarga sebelum jobnya banyak. Oke, keenam. Honor kecil tapi cash atau honor besar tapi lama? Susah, susah. Bisa gede. Ini kalau mau praktek sama Kan sulit. Oh nggak apa-apa, saya kita masih banyak. Jadi honor besar lama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih banyak. Oke. Luar biasa. Sombong. Sombong amat. Oke, selanjutnya diselingkuhin apa selingkuh? Nah, Selingkuh lah. bahaya. Bahaya. 8. Dia menunggu casting atau bergerak minta-minta casting? Harus bergerak lah. Jatuh casting gue. Cuan. Betul. Jadi cuan. Boleh ya. Nggak tahu kan, gue nggak butuh. Tapi Iya. waktu gue jadi PD Kalau kan nggak gitu. ngomong kita Nah, emang nggak tahu. PD nggak tahu kalau kita lagi nggak butuh. Kan gitu. Oke, siap. Selanjutnya, minta izin atau minta maaf? Saya lebih sering minta izin sih. Minta izin. Ini saya ngasih tahu ya, bukan izin. Oh iya. Berarti Info sekarang, ya, info. sekarang izin kan ke sini Saya kan? ngasih tahu, saya nanti mau pergi. Saya mau pergi, mau ini Pak. Oh ya. Ya terserah mau diizinkan atau Minta izin reschedule ya. Diizinin nggak diizinin jalan. Bahaya. Berarti info ya. Minta info, kasih info. Oke. Oke, terakhir. Peran utama tapi mati atau peran figuran tiap episode ada? figuran aja kan napas dong, nggak apa yang penting ya kan bisa ada. Tiap episode-nya ada. Lah, kalau kayak Maruko kan tiap episode ada. Tapi Peran banyak. utama juga. Oke. Ini apa? Napas dong juga nggak pepe. Nah. Terus selanjutnya, nah Kak kan di situ rolling. Oke. Nih, ini Kak tips nih buat para dub lover yang Iya, pengen dub lover yang pengen jadi dubber. dari Kakak Punya Dewi. tips nggak? Hmm. Apalagi kan dia sudah malang melintang. Wih, loh. Wih, malang melintang. Aku mau nanya dulu, total berarti Kakak Dewi di dubbing itu berapa Ah, lama? kamu kalau nanya tahu Total kan aku nggak nanya tahu aja. Aku nggak nanya tahu, cuma tahu. Coba tahu, Bi. 20 tahunan lah ya berarti 20 kita. tahun ya? 20 tahun. Kita, Anda. Saya masih baru. Saya angkatan Kimo. Ya, kan angkatan 2002.
Nggak mau disamain. Nggak mau ditambahin. Ketahuan saya. Sekitar 20 tahun. Iya. Lumayan lama ya. Iya. Udah senior berarti. Senior banget. Saya banyak belajar sama beliau. Aku harus belajar kali ini. Iya, tipsnya apa, Bi? Buat para daber. Tipsnya kalau yang baru banget mau terjun, kalau yang bukan anak teater, banyak-banyakin baca, banyakin baca misalnya novel, menghidupkan peran. Jadi misalnya novel atau apa, bacanya diganti-ganti. Misalnya ini peran ini karakternya dia seperti ini, ikutin jalan ceritanya seperti ini. Usahakan dia menjadi seperti itu juga. Misalnya anak kecil, dia coba anak kecil, atau misalnya dia orang yang tertekan, coba baca seperti orangnya sedih atau apa, itu belajar aja dulu sendiri. Jadi nanti pada saat pas udah sampai ke studio, meskipun masalah teknis itu belum bisa, tapi kalau dia feel-nya udah dapet, itu gampang gitu. Jadi PD juga udah bisa lihat, oh dia bisa nih gitu. Kalau masalah teknis masih bisa lah diakalin gitu. Soalnya daripada ada yang reaksi aja belum bisa, tapi dia udah mau masuk kan, jadi kita bingung apa yang mesti ini kalau reaksi aja masih malu-malu atau masih bisa gagu belum bisa keluar, misalnya masih freeze gitu, dia ada itu nggak bisa, nah itu belajar dulu kayak gitulah. Siap, berarti belajar ya awal. Lebih banyak belajar, berkarakter. Tapi pengalaman selama 20 tahun itu membuat dia pernah terjun sebagai pengarah dialog. Oh iya. Pernah. Dua studio lah. Wih, keren. Waktu itu ingat apa? Film apa? Aduh, nggak boleh Nggak disebut. boleh disebut. Nggak boleh disebut. Nggak boleh disebut. Iya. Iya. Kartun juga ada. Oke. Semua bisa. Gimana acara? Pernah menemukan daber-daber yang baru banget nggak di tempat itu? Pernah. Ya? Ada yang aku Pusing. bilang yang sampai reaksi aja belum bisa, Oh, yang gitu. benar-benar baru. Jadi cuman gitu-gitu pasti nggak tahu. Ya cuman ayo cepet gitu aja belum bisa gitu. ampun. Jadi tapi ada juga banget ya. anak kecil. Iya, anak kecil, anak teman kita, anak kecil itu juga dia baru pertama kali itu dubbing, Iya. tapi dia effortnya luar biasa, terus dia mau belajarnya bisa, langsung jadi PU tuh saat itu juga, karena pilihan ya, karena kan dia band voice, terus dia dipilih. Tapi meskipun secara teknis dia nggak bisa, tapi dia serius, terus dia dan dia nggak capek, pasti kan effortnya akan lebih besar kalau dia belum pernah sama sekali ya. Terus jadi kita ajarin, ayo kamu ngomong begini ya, berkali-kali kita omongin terus gitu kan, ayo ketawa berkali-kali, terus ini yang ngomong ini, kita pilih yang paling bagus misalnya gitu. Itu tapi dia mau, dan wah itu mantep. Ada juga yang dia tuh daber cilik, tapi sikapnya udah seperti orang dewasa yang profesional. Misalnya kita, kamu capek nggak? Oh nggak, oke. Dia langsung begitu. Mulai lagi ya, siap. Gitu, padahal dia udah kata capek nih gini. Kamu capek nggak? Enggak gitu. Oke, ulang lagi ya, siap gitu terus. Oh itu kita seneng banget loh ngeliat kalau yang kayak gitu kan, gitu. Banyak Suami mendukung. cerita. Dewi jadi pengarah dialog. Awalnya mendukung, tapi setelah lama-lama kamu nggak usah lah jadi gini. Pergi pagi pulang malam. Saya nggak diurusin. Akhirnya ya udah jadi daber aja lagi. Kamu cerewet. Oke. Tapi juga sempat ikut audiobook juga ya Dewi ya? Ikut, alhamdulillah ya Pak ya. Ada lah Pak beberapa buku ya Pak ya, siapa tahu di sini lah. Amin. Satu tipsnya ya, ngobrol sambil minta. Itu harus belajar gitu. Harus belajar. Kesempatan nih. Kalau ada kesempatan sih termasuk. Gimana Wi perbedaan audiobook sama dubbing? Beda kalau aku sekarang ini lebih enak tuh audiobook. Lebih nyaman itu Lebih ya? nyaman karena kita bisa full berkreasi. Jadi kita menciptakan nih, misalnya orang ini seperti ini, kita jadinya bisa bebas gitu kan, kita gimana berekspresi gitu. Cuman enaknya juga kalau dubbing kan ada guide-nya ya, guide emosi nih segini. Tapi kan kita harus ngikutin karakter dia kan. Kayak gitu. Nah capek gini, apa dia cepat berbuat, kita harus ngikutin. Nah kalau ini kan enggak. Kita menciptakan. Kita menciptakan gitu gini gitu. Jadi itu ada. Kalau audiobook itu lebih seperti kita reading teater sih kalau menurut Oh gitu ya, sama ya? Lebih hampir seperti itu. Jadi kan kalau reading kan itu kan biasa kita bacain aja kan, gitu kan ini seperti itu. Cuman bedanya kalau di audiobook ini kita
kita ngedongeng gitu, kita yang menceritakan juga, terus kita jadi ini gitu, yang tingkat kesulitannya emang lebih sedikit gitu loh. Gedean mana Wi? Honor berteater dan dubbing. Nah, bisa Kalau teater itu adalah kepuasan hati. kepuasan hati, Iya. kebaikan hati. Kepuasan batin, Ada ya kan? beberapa banyak juga, yang itu kan tergantung profesionalitasnya. Banyak juga yang teater-teater yang udah sampai keluar atau apa, tergantung organisasi dan dia membuatnya tuh di mana, seperti apa gitu. Itu banyak juga yang profesional dan bayar. Dewi masih mau menekuni dunia itu ya? Iya, buat iseng-iseng aja. Oke. Wow, luar biasa. Ya, karena kan awalnya kan dari teater. Pasti kan Teater, iya. ada rindu. masih rindu untuk Kadang-kadang. berteater Mungkin gitu. nanti kalau suami saya jadi sutradara, Oh, iya. saya mau nggak ya dia jadi sutradara? Saya diajar nggak kira-kira ya? Saya tanya sama suami saya mau nggak? Erik Janal. Bang Mogan nih. Langsung mengajukan diri. Siapa tahu dia nonton kan? Kesempatan Iya, masuk. masuk juga saya. Ajakin saya. Ini namanya bergerak minta-minta casting. Oh iya, benar-benar. Oke, Dublover, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dewi Arifiani yang sudah 20 tahun malah melintang di dunia dubbing. Wah, Itulah ya, oke. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi seorang dubber kita harus banyak belajar. Betul. Untuk orang yang berteater ya lebih mudah mungkin ya, karena ada sudah basicnya. diajarin intonasi, apa segala macam. olah rasa segala macam. Ya, Betul. jangan lupa attitude tetap dijaga. Betul. Ya kan? Nah, itu Karena yang- kalau udah ya mahir, tapi attitude-nya begitu, ya malas juga kita mengesting kan. Iya. Oke, selalu Hashtag curhatan PD. Hashtag curhatan PD. selalu stay tune di KMC Channel Kreasi Podcast. Jangan lupa subscribe, Ya. komen, dan Dan share ke share. teman-teman. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya Kakak Dewi apa? TikToknya, Instagramnya dulu apa? Instagramnya Dewi Ari. Dewi Ari, Dewi Ari. TikToknya? Dewi 3. TikToknya Dewi juga, Dewi Arifiani. Oh, dia Iya, nanti ada. narsis. Nama aslinya tuh jauh. Ada YouTube? YouTube nggak? Oke. Oke, siap. Terima kasih Dewi atas Terima kasih, waktunya Kak Dewi. bincang-bincang dengan kami dan Senang sekali ketemu. mengungkapkan semua pengalaman segala macam untuk dub lover semuanya. Betul. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.